mulai minus itu makin muda dibandingkan mungkin 10 tahun lalu. Kalau dulu mungkin rata-rata usia SD, SMP gitu baru pakai kacamata. Sekarang trennya lebih kecil lagi, SD awal atau mungkin ada TK juga yang udah pakai kacamata. Halo dokter, selamat sore. Selamat sore Mbak Syifa, selamat sore Mama Papa dan Penonton dari Pop Mama sore hari ini saya Dr. Kianti Raisa Darusman, Dr. Kianti biasa dipanggilnya. Saya dokter mata, kebetulan memang subspesialisasinya lebih banyak ke mata anak dan strabismus atau juling. Kemudian juga di samping itu memiliki platform edukasi yang namanya Lauliman. Seberapa sering sih frekuensi yang pemaparan gadget pada anak? Jadi sebetulnya kalau untuk penggunaan gadget sendiri itu kan bisa berpengaruh ke kesehatan anak ya secara umum. Nah, salah satunya kesehatan mata. Nah, di sini kita akan membahas lebih banyak tentang kesehatan mata karena memang bidang saya. Tetapi kalau untuk tadi rekomendasi penggunaan gadget, sebenarnya kita masih merujuk ke rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang diadaptasi dari American Academy of Pediatrics ya. Jadi memang tergantung usia anak, itu memang di bawah 2 tahun itu memang sebaiknya tidak ya menggunakan gadget dulu, kecuali memang untuk video call saja gitu, karena memang untuk usia di atas 2 tahun itu biasanya 30 menit maksimal, kemudian di atas 4-5 tahun itu biasanya 1 jam. Dan karena memang kan kita setuju ya kalau gadget itu kan nggak melulu buruk ya, pasti kan banyak sekali ya informasi yang kita dapatkan untuk belajar dan lain-lain, tapi memang nggak cukup dari sana saja, jadi memang harus pembatasan dan variasi yang lain. Kita memang selama ini aktivitas dekat itu paling sering kan dengan gadget ya, dengan handphone, dengan tablet. Walaupun demikian sebetulnya aktivitas dekat ini juga termasuk baca buku atau baca komik misalnya anak-anaknya suka. Nah, uniknya pada anak-anak otot mata itu masih sangat kuat untuk berakomodasi ya, untuk melakukan kontraksi. Jadi biasanya mereka jarang mengeluhkan keluhan pegel atau keluhan mata lelah karena mereka memang kemampuan akomodasi masih sangat kuat. Jadi biasanya kadang-kadang anak itu senangnya tuh deket-deket gitu ya, padahal bukan berarti nggak kelihatan, tapi memang karena memang akomodasinya sangat baik, jadi dengan dekat saja dia sudah jelas gitu. Padahal itu mungkin kebiasaan yang kurang baik. Jadi kan jarak yang optimal itu kan 30-40 cm. Kemudian yang bisa juga terjadi adalah tadi karena kalau kita fokus dekat terus menerus, apalagi kalau ngeliat gadget itu, mata itu kan berkedip 1 menit itu sekitar 7 kali ya rata-rata. Nah, kadang mata itu jadi nggak berkedip karena ya fokus sekali ya. Nah, kedipan mata yang berkurang, lapisan air mata kita lebih mudah menguap sehingga terjadilah kering di permukaan mata. Nah, uniknya pada anak-anak, gejala-gejala ini nggak selalu persis sama ya. Jadi mereka nggak mengeluhkan, tapi bisa saja jadi lebih kedipnya nggak wajar ya karena matanya kering. Jadi memang di sini kadang-kadang orang tua memang harus jeli ya, udah berapa jam lihat gadgetnya. Kemudian juga cukup umum saat ini adalah tadi kan disebut miopia, mata minus. Nah, ini unik sekali. Miopia ini juga di seluruh dunia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Bahkan dari WHO sendiri sudah dikatakan ini merupakan epidemi global ya, artinya sudah seluruh dunia mengalami peningkatan mata minus yang sangat signifikan. Usianya pun juga sekarang mulai minus itu makin muda dibandingkan mungkin 10 tahun lalu. Betul. Jadi kalau dulu mungkin rata-rata usia SD, SMP gitu baru pakai kacamata. Sekarang trennya lebih kecil lagi, SD awal atau mungkin ada TK juga yang udah pakai kacamata. Dan ini juga dipercepat dengan yang kemarin COVID-19, anak-anak di rumah nggak bisa kemana-mana ya, benar-benar cuma di rumah.
ada beberapa kasus, memang tidak banyak, tapi karena melihat dekat terus-menerus, itu memang bisa ada beberapa kasus yang jadi juling matanya karena ngelihat dekat terus, jadi juling ke dalam. Nah, beberapa kasus memang nggak bisa dengan kacamata saja, kadang memerlukan operasi. Dok, sebagai orang tua gitu, agar kemampuan mata anak ini tuh bisa tetap baik gitu. Karena sekarang trennya kan anak-anak yang menderita mata minus, miopia itu semakin muda ya mulainya. Jadi karena kecenderungannya juga anak-anak sekarang jarang nih yang mau main di luar. Jadi ternyata kalau dari penelitian itu 1-1,5 jam per hari aktivitas luar ruangan, outdoor activities itu bisa mencegah terjadinya mata minus sampai 30-40%. Biasakan anak untuk punya aktivitas di luar ruangan. Dari penelitian itu, kenapa sih aktivitas luar ruangan? Satu, memang kalau kita di luar ruangan, ya common sense-nya kan kita lihat jauh, nggak lihat satu titik fokus aja dekat, itu satu. Kedua adalah paparan matahari itu juga ternyata dari beberapa penelitian menunjukkan kalau paparan matahari yang cukup dan kadar vitamin D yang cukup itu biasanya lebih baik, lebih optimal pada anak-anak yang nggak ada minusnya, nggak ada miopianya gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa bicara soal nutrisi juga. Ternyata memang jangan cuma vitamin A, tapi vitamin D juga berperan di sini. Untuk bisa mengenali tanda-tanda sebaiknya harus segera screening ke anak yang terutama belum bisa mengungkapkan, itu gimana tuh, Dok? Ya, gejalanya biasanya kalau anak-anak yang belum bisa mengungkapkan itu sering nyipitin matanya, dikecilin gitu ya. Terus kalau nggak kegiatannya harus deket. Kemudian dan kalau misalnya untuk fokus dia ada posisi-posisi kepala yang nggak normal, harus miring kanan kiri gitu ya. Itu salah satu gejalanya. Mungkin bisa diperhatikan orang tua untuk ini kayaknya harus dibawa nih untuk diperiksa matanya gitu. Mengadaptasi posisi kepala tertentu ya, misalnya harus miring ke kiri atau ke kanan gitu misalnya untuk fokus. Nah, itu adalah gejala-gejala gangguan di penglihatan anaknya. Nah, cara pemeriksaannya juga kita biasanya sesuaikan dengan usia anak gitu. Jadi ada gambar, kemudian juga ada cara pemeriksaannya secara objektif juga. Jadi nggak harus anaknya bisa berkomunikasi langsung gitu untuk baca, itu angkanya 1, 2, 3 gitu, nggak selalu harus seperti itu. Penglihatan mata yang optimal di mata kanan dan mata kiri itu diterjemahkan menjadi suatu bayangan yang baik di bagian pusat penglihatan kita di otak. Apabila terjadi penglihatan yang tidak optimal di salah satu mata atau di dua-dua mata, maka bagian dari pusat penglihatan itu tidak pernah terstimulasi secara optimal sehingga terjadilah si mata malas ini. Nah, mata malas ini optimalnya adalah terapinya itu di bawah usia 8 tahun. Memang ada beberapa penelitian juga di atas 8 tahun, ada beberapa kasus yang masih bisa berhasil. Tapi kalau ternyata mata malas ini yang cukup berat gitu ya memang sudah sulit kalau di atas usia itu. Balik lagi ke teknologi, sekarang sudah banyak juga aplikasi-aplikasi yang bisa mendeteksi ini ada gangguan penglihatan nggak pada anak-anak ataupun orang dewasa juga bisa. Jadi tinggal download, aplikasinya cukup banyak, tinggal ngikutin aja. Kalau dia nggak kelihatan dari jarak tertentu itu, ini mungkin perlu diperiksa. Jadi udah banyak banget teknologi yang bisa mempermudah untuk melakukan screening awal di rumah, mungkin sambil main dengan anak. Penyebab lazy eyes ini tuh ada kaitannya sama gadget atau enggak sih, Dok? Kalau secara langsung berhubungan dengan gadget tidak, tapi ya lazy eye itu terjadi karena memang adanya gangguan penglihatan yang tidak terdeteksi dan tidak tertangani dengan cepat ya. Jadi pusat penglihatan di otaknya itu tidak terstimulasi dengan baik. Nggak selalu lazy eye itu terlihat. Jadi nggak selalu lazy eye itu kelihatan matanya lari gitu ya. Terkadang kelihatannya baik-baik aja, tapi ternyata begitu diperiksa kemampuannya lebih unggul yang satu dibanding yang lain. Kemudian yang juga sering terkait gadget tadi yaitu mata lelah ya, yang bisa menyebabkan ototnya jadi terus-terusan berkontraksi. Ada beberapa kasus yang berat tuh jadi julingnya permanen, julingnya. Tapi memang kasusnya nggak banyak, tapi ada. Nah itu ada beberapa kasus yang perlu operasi untuk diluruskan kembali. Tanda-tanda mata lelah itu seperti apa? Tanda-tanda mata kering itu seperti apa? Boleh dijelasin? Boleh. Jadi yang paling gampang detox dulu nih. Kalau memang ternyata gadgetnya lagi over banget, lagi banyak banget, coba diberhentiin dulu ya, atau dikurangin jauh lah gitu. Kalau ternyata gejalanya masih ada nih setelah mungkin 2-3 hari istirahat gejalanya masih ada, ya mungkin ada penyebab lain yang harus diperiksakan.
Nah, yang bisa dilakukan juga adalah sebenarnya mempraktekkan, biasakan istirahat tiap 20-30 menit, matanya yang lihat dekat, lihat jauh, sekitar jauh 20 feet atau 6 meter gitu ya. Nah, itu bisa dipraktekkan seperti itu. Kemudian kalau untuk home remedy, mungkin kalau mata lelah bisa menggunakan obat tetes yang aman untuk anak, untuk artificial tears, atau mungkin ya istirahat saja, mungkin dikompres hangat, itu juga sudah membantu sebetulnya untuk mengatasi mata kering, dry eyes yang ringan gitu. Dry eye ini juga ada tingkatannya, dari yang mild, moderate, severe gitu ya. Jadi lapisan air mata kita itu berbeda dengan air mata kalau kita menangis ya. Itu kelenjarnya berbeda. Kelenjar lapisan air mata itu terletak di sepanjang kelopak mata kita di atas dan bawah. Apakah anak perlu pakai kacamata saat main gadget? Mungkin kacamata yang blue light kali ya, yang khusus untuk menangkal sinar. Sebetulnya ya radiasi yang ditimbulkan oleh layar gadget itu kecil, nggak banyak, nggak merusak mata. Itu yang perlu digarisbawahi dulu ya, dia tidak merusak mata. Tetapi memang tergantung juga durasi kita. Kalau kita terus-terusan melihat layar yang ada sinar birunya, itu bisa menyebabkan mata lelah. Saat pertama, yang kedua, apabila kita terus-terusan melihat sinar biru, dan ini bisa mengganggu ritme sirkadian kita ya, artinya mengganggu pola tidur. Nah, jadi makanya bagus sekali nih kalau udah deket-deket jam tidur, 2-3 jam sebelum jam tidur jangan pegang handphone. Kayak rasa sampai orang dewasa pun juga mengalami hal ini. Jadi karena memang ada hormon melatonin yang disupresi, yang ditekan gitu produksinya, yang bikin kita ngantuk ya, udah harus jam tidur tuh. Nah, itu kan kalau pola tidur nggak baik kan sebetulnya banyak hal yang terganggu ya, tumbuh kembang anak juga terganggu ya. Jadi kacamata anti radiasi itu sebetulnya antara perlu nggak perlu ya. Sebetulnya kalau mau dipakai nggak apa-apa, tetapi nggak wajib banget gitu. Yang penting sebetulnya pembatasan durasinya. Dan kalau memang ternyata anaknya sudah ada ukuran kacamata, itu harus diakomodasi di lensa yang dia pakai. Jangan cuma anti radiasi yang ya udah beli yang nol aja gitu, tapi ternyata anaknya sebetulnya butuh ada minusnya misalnya. Boleh nih, ada pesan yang ingin disampaikan untuk mama dan papa, para penonton Pop Mama Talk kita? Terima kasih mama papa yang udah nonton. Kalau ini ada kesempatan boleh intip-intip Instagramnya Lau5, karena kita dedikasikan untuk kesehatan mata anak. Kita juga di situ ada tips-tips untuk kegiatan-kegiatan non gadget, dan juga ada screening mata kita lakukan secara pop up biasanya. Bisa nanti kita intip-intip Instagramnya.